Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Mutiara Sabda Allah, Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Lamongan Indah, Semarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan: berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Memang tidak mudah mempercayai sesuatu di luar nalar manusia, karena membutuhkan keyakinan iman untuk mempercayainya. Bisa kita bayangkan bagaimana reaksi Thomas tatkala mendengar cerita dari teman-temannya yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib menampakkan diri, bahkan berbicara kepada mereka. Keraguan Thomas mencerminkan keraguan banyak dari kita dalam dunia modern yang menuntut bukti ilmiah dan kepastian. Percaya tanpa melihat bisa terasa sulit. Namun Tuhan Yesus tidak mencela Thomas. Ia mengerti kelemahannya. Dan 8 hari kemudian, Yesus datang secara pribadi kepada Thomas. Ia tidak hanya menunjukkan dirinya, tetapi juga mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Thomas akhirnya berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa, yang lahir bukan hanya dari penglihatan, tetapi dari perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Yesus lalu berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kata-kata ini ditujukan kepada kita, umat yang hidup di zaman tanpa kehadiran fisik Yesus. Kita tidak melihat secara langsung, namun kita percaya melalui sabda, sakramen, dan kesaksian gereja. Inilah iman sejati, mempercayakan hidup
kepada Yesus yang bangkit, meskipun kita tidak melihatnya secara langsung dengan mata jasmani kita. Thomas mengajarkan bahwa keraguan bukanlah dosa, tetapi bisa menjadi jalan menuju iman yang lebih mendalam jika kita setia, membiarkan Yesus hadir dan menjawabnya. Tuhan tidak menjauh dari orang yang ragu, tetapi justru datang untuk menyentuh hati mereka yang sungguh mencarinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, kami bersyukur karena Engkau tidak menjauh dari hati yang ragu. Seperti Thomas, kami pun sering lemah dan sulit percaya. Namun kami datang kepadamu dengan harapan dan kerinduan akan kehadiran-Mu. Teguhkanlah iman kami, ya Tuhan, agar kami mampu percaya tanpa harus melihat. Kuatkan kami agar tetap setia di tengah keraguan, dan percayalah, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.